Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, peserta daurah perawatan jenazah yang semoga Allah tabarak wa ta'ala muliakan. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang sampai kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi SAW, serta nikmat Allah berikan kita kesehatan. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini, yang semoga Allah jadikan ini sebagai pemberat timbangan amal kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dan kematian adalah dua hal yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapakah yang paling baik amalnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang paling baik amalnya. Sehingga kehidupan ini pun termasuk kematian yang kita akan datang untuk menjemputnya, semuanya adalah ujian dari Allah yang fungsinya apa? Untuk memberikan kita ujian agar kita bisa beramal dengan sebaik-baik amal. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan mengalami yang namanya kematian. Maka di sana kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan sesungguhnya di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah, di sana ada petunjuk yang paling sempurna, yang menyelisihi segala cara tata cara sebelum umat-umat atau sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam petunjuk perawatan jenazah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada petunjuk yang paling sempurna.
Karena agama kita ini membawa risalah untuk penyempurna agama-agama yang lain, pun termasuk perawatan jenazah adalah sebuah ibadah. Maka di sana pun ada nilai-nilai ubudiyah, di sana ada nilai-nilai yang mengandung kesempurnaan dari agama ini. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, ketika kita menyelenggarakan perawatan jenazah, mengurus saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, handai tolan kita, teman-teman kita, maka di sana terkandung satu, adanya ihsan kita kepada si mayit. Ketika kita merawat jenazah saudara kita, maka di sana ada perbuatan baik kita kepada si mayit. Dengan memperlakukan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bermanfaat untuknya di alam kubur dan kemudian di akhiratnya kelak. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah di Zadul Ma'ad, beliau mengatakan terkandung ihsan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Betapa sedihnya mereka, betapa repotnya mereka. Maka ketika kita membantu perawatan jenazah dari keluarganya yang meninggal dunia, maka di sana terkandung apa? Ihsan kita kepada ahlinya. Ya, tentu mereka sedang berkabung, sedih, dan tidak mungkin memikirkan hal-hal detail seperti perawatan jenazah itu. Maka ketika kita membantu perawatan jenazah itu, sesungguhnya kita sedang berbuat ihsan dengan ahlinya. Dan yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, mengandung ubudiyah dari yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perawatan jenazah termasuk ibadah, maka di sana ada nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." An-Nisa ayat 78. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapatkan kalian. Walaupun kalian bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun, kematian akan datang. Orang seringnya menghindar dari kematian, tapi justru kematian itu mendatangi kita. Karena setiap masa, setiap umat punya masanya. Ajalum musamma. Setiap orang ada masanya. Dan bergiliran siapa yang menunggu kematian, siapa yang merawat. Hari ini kita merawat saudara kita, besok boleh jadi kita yang dirawat oleh orang lain. Begitu seterusnya. Maka ketika itu terjadi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yakinlah bahwasanya ketika kita berkecimpung untuk merawat jenazah saudara kita, di sana ada keutamaan-keutamaan. Kalau tidak dilandasi untuk mencari pahala di sisi Allah dan keikhlasan, tentunya akan terasa berat bagi seorang hamba untuk terjun di bidang ini. Karena tidak semua orang mau ngurus jenazah. Beda dengan kalau ngurus BLT. Maka kita sampaikan motivasi di pagi hari ini tentang keutamaan mengurus jenazah. Yang pertama, karena kalau mengurus jenazah, Bapak Ibu sekalian, kembalinya dua, kembali kepada yang mengurus dan kembali kepada yang diurus. Artinya bagi yang hidup dia mendapat keutamaan, bagi yang diurus si mayit pun mendapatkan keutamaan. Lalu bagaimana kalau kemudian tidak ada yang mengurus? Tentu keutamaan-keutamaan yang diperoleh ini akan hilang. Maka di sana ada keutamaan-keutamaan yang ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Yang pertama, keutamaan bagi orang yang mengurus jenazah saudaranya yang meninggal dunia. Satu, dia sedang menunaikan hak-hak saudaranya sesama kaum muslimin. Di buku kita mungkin tidak ada, antum bisa tambahkan faedah untuk memberi motivasi tersendiri pada diri kita. Yang pertama, keutamaannya adalah kita sedang menunaikan hak-hak sesama kaum muslimin. Sebagaimana datang hadis dari Nabi SAW di Sahih Muslim nomor 2162. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Beliau katakan yang pertama,
idza laqitahu fasallim alaih. Satu, jika engkau bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Salam ini kepada siapa saja yang dia memiliki ciri-ciri seorang muslim, baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Karena termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat, seseorang itu hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal saja. Kalau tidak dia kenal, tidak satu jamaah, tidak satu majelis ilmu, tidak satu masjid, tidak disapa. Itu ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Maka di antara adab seorang muslim, dia memberi salam kepada orang yang dia kenal maupun tidak dia kenal. Wah, dia bukan jamaah kita ya, ini nggak usah disalami. Nah, padahal jelas-jelas dia casingnya pakai casing sarungan, pakai kopiah, pakai baju koko, jelaslah dia orang muslim. Maka berilah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Dan para ulama menjelaskan panjang lebar tentang perkara ini, dan yang rajih adalah undangannya wajib itu dia datangi adalah walimatul urus. Undangan pernikahan itu fardu ain untuk didatangi kecuali ada uzur syar'i. Misal di tempat itu terkandung kemungkaran, dihidangkannya minum-minuman keras, ditampilkannya biduan wanita di depan khalayak ramai, dipajangnya mungkin mempelai wanita dan putri di laki dan perempuan di depan khalayak ramai bercampur. Ini termasuk kemungkaran. Nah, yang seperti ini boleh kita tidak hadir. Tapi ulama memberikan saran, hadirlah sehari sebelum atau setelahnya. Karena undangan itu berarti sedang menghormati kita. Ya. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansah. Jika dia meminta nasihat, kasih dia nasihat. Pak, tolong nasihati saya, keluarga saya begini begitu. Pak, tolong nasihati saya tentang pekerjaan saya. Begitu seterusnya. Mampu memberi nasihat, nasihati. Berarti kita sedang menggugurkan hak yang wajib untuk kita tunaikan kepada saudara kita. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin membalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu antar sesama kaum muslimin. Lalu bagaimana kalau yang menjawab salam adalah orang non muslim, ahli kitab? Kita bersin, dia mengucapkan, orang ahli kitab bersin, kemudian kita dengar pertanyaannya, kita mengucapkan yarhamukallah atau tidak mengucapkan yarhamukallah? Tetangga kita orang Nasoro bersin dengan kenceng, alhamdulillah. Antum dengar sebelah, bingung, iki yarhamukallah tak iki ya. Orang Islam tapi ini Nasoro, hadisnya orang muslim, hakul muslim alal muslim. Gimana jawabnya? Dibiarin aja? Ya, datang sebuah riwayat, ada seorang Yahudi dekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pura-pura bersin, mengharap dia didoakan Nabi dengan doa yarhamukallah. Nabi tahu orang ini pura-pura bersin, maka Nabi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu dan memberikan hidayah kepadamu. Jadi kalau orang bukan Islam bersin dan kita dengar kalimatnya di telinga kita benar-benar alhamdulillah, maka doakan yahdikumullah. Boleh mendoakan hidayah, itu boleh. Yang tidak boleh mendoakan rahmat dan ampunan, itu tidak diperbolehkan. Maka doakan dia yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lah, kenapa ya Rasulullah kok saya enggak didoakan yarhamukallah, sementara tadi ada orang panjenengan doakan yarhamukallah? Ya dia kan Islam, kamu orang Yahudi. Kalau ada tetangga kita atau orang lain bertanya seperti itu pada kita, maka jawablah, sampean masuk Islam dulu, engkau tak jawab yarhamukallah. Nah, yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka tengoklah. Menengok orang sakit banyak keutamaannya.
Dan yang keenam di bab kita ini, wa idza mata fatba'hu, jika dia meninggal dunia maka iringi jenazahnya. Berarti ketika kita mengurus jenazah saudara kita sampai di pemakaman, itu bagian dari menggugurkan hak-hak sesama kaum muslimin. Itu keutamaan yang pertama bagi siapa yang mau mengurus. Ini memotivasi kita semua. Yang kedua, di antara keutamaan mengurus jenazah saudara kita adalah hal tersebut menjadi pengingat kita tentang kampung akhirat. Mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Kata Nabi kita alaihi salatu wasallam di Musnad Imam Ahmad, "Udul marda wattabi'ul janais tuzakkirukumul akhirah." Jenguklah orang yang sakit, iringi jenazahnya, karena yang demikian itu mengingatkan kalian tentang kampung akhirat. Kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi sibuknya kita ngurus dunia, sibuknya kita ngurus pekerjaan, sibuk dengan istri dan anak dan berbagai macam hal-hal urusan dunia. Terkadang hati kita ini lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terjun mengurus jenazah saudara kita dengan berbagai macam spek pekerjaan kita ketika mengurus itu, maka di sana ada keutamaan. Kita ini sedang diingatkan oleh Allah tentang kampung akhirat. Agar apa? Hati kita ini lembut. Karena kalau hati kita ini jauh dari Allah, hati kita keras. Kalau hati kita keras, wa qasat qulubukum, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mensifati orang-orang Yahudi, hati mereka keras, lebih keras daripada batu. Batu saja itu bisa hancur dengan tetesan air. Batu saja bisa meluncur dari ketinggian karena terjun di air terjun itu. Tapi hati orang-orang yang keras karena lupa tentang kampung akhirat itu lebih keras daripada batu. Maka untuk melembutkan hati itu, salah satu caranya adalah mengurus jenazah. Dan itu keutamanya besar sekali, jemaah sekalian. Nabi katakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i nomor 1824, Tirmizi nomor 2307, di Ibnu Majah nomor 4258 dengan sanad hasan sahih, aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat yang namanya pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Kematian. Orang banyak mengingat kematian itu bukan menambah dirinya semakin lemah dalam beramal. Waduh, maling ini mati. Itu justru menambah semangat dia untuk motivasi dia beramal. Karena dia tahu setelah kematian akan banyak hal-hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, kalau dia kemudian lalai dari kehidupan akhiratnya, dia tercebur dalam kenikmatnya dunia, maka ini dikhawatirkan, jemaah sekalian. Maka kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas?" "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ayyul mu'minina akyas." Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama dan siapakah orang yang paling cerdas? Orang yang paling utama, kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlak kita, kita lebih utama dibanding dengan yang lain. Maka perbaiki akhlaknya, mas sekalian. Orang belajar sunnah, belajar tentang kajian-kajian sunnah, harus lebih tambah baik akhlaknya. Jangan tambah jauh yang disebut dengan su'ul adab. Harusnya dia mengetengahkan apa? Ahsanul khuluq, baiknya akhlak. Tunjukkan ini sunnah, tunjukkan ini ajaran Rasulullah SAW. Jangan jauh dari kebaikan-kebaikan. Kemudian siapakah orang yang cerdas? Kata Nabi SAW, aksaruhum lil maut zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang cerdas itu bukan yang IQ-nya 200 ke atas, bukan yang nilai IPK-nya 3,97, bukan yang dapat predikat summa cum laude, bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian, kemudian dia perbanyak amal untuk menyongsong kematian setelahnya. Itu orang cerdas. Kalau dia hanya mengingat kematian tidak beramal, dia nggak cerdas. Dia tahu akan mati, dia tahu setelah kematian itu perjalanan panjang menuju kampung akhirat, maka dia persiapkan bekal panjang untuk ke kampung akhirat. Kita mau pergi nih, safar ke Jakarta, kita tinggal di sana sepekan. Apa yang kita butuhkan? Akomodasi, transportasinya, ya sangunya,
bekal pakaiannya dan seterusnya, belum lagi oleh-olehnya untuk anak istri di rumah. Nah, bagaimana kemudian kita pergi ke kampung akhirat yang itu abadan, jauh dan panjang? Apa kita tidak berbekal? Maka orang yang cerdas itu semakin banyak dia mempersiapkan diri untuk kematiannya. Maka dengan mengingat kematian, jamaah sekalian, itu semakin membantu kita untuk kita mengingat yang namanya kampung akhirat. Yang diantara keutamaannya lagi, mengingat kematian itu membantu kita khusyuk dalam sholat. Orang kalau sering mengingat kematian dengan cara salah satunya mengurus jenazah, itu membantu dirinya untuk khusyuk dalam sholat. Kata Nabi SAW, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka dia akan berbagus sholatnya. Orang tahu dia akan meninggal dunia, berarti dia kan gak akan sholat lagi. Maka ini dia anggap sebagai sholat terakhir bagi dirinya, maka dia perbagus sholatnya, dia khusyuk sholatnya. Kenapa? Setelah itu dia tahu tidak akan bisa melaksanakan sholat yang sama, maka dia perbagus setiap kali dia sholat. Maka khusyuk, mengingat kematian itu membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Ditambah lagi dengan keutamaan yang lain, menjauhkan diri kita dari zalim dengan sesama. Karena kita tahu nanti kezaliman itu membawa kegelapan di yaumul kiamah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mutaffifin ayat yang keempat, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan. Para ulama mengatakan ayat ini bermaksud atau dimaksudkan untuk orang-orang yang zalim dengan curangnya itu. Nah, orang-orang kalau berbuat curang, zalim dengan sesama, tidak ingat kampung akhirat, berarti dia semakin merajalela dengan dosanya. Tapi kalau dia ingat, oh iya, dosa saya akan diazab Allah, dosa saya, maksiat saya akan dipertimbangkan, dihisab oleh Allah, maka dia berhenti dari kedzalimannya. Dengan apa? Karena dia banyak mengingat kematian-kematian. Nah, yang ketiga, di antara keutamaan orang yang mengurus jenazah adalah menjadi sebab mengurus jenazah itu diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Hakim di Mustadraknya, Imam At-Tabarani di Mu'jam Al-Kabirnya, beliau katakan, man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa memandikan jenazah kemudian dia sembunyikan aib-aibnya, maka Allah akan mengampuni 40 kali ampunan dosa untuk dirinya. Jadi kalau ada orang memandikan jenazah, syaratnya Nabi sebutkan fakatama alaihi, dia tutupi aib-aibnya. Maka apa pahalanya? Dosa kita sebanyak 40 kali diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah. Sekali saja Allah mengampuni dosa kita, ini sudah sebuah rahmat dari Allah. Ini 40 kali ampunan dari Allah. Bukankah ini memotivasi kita? Tapi syaratnya tadi, jangan jadi ember bocor. Habis memandikan cerita, si fulan tadi itu badannya begini dan begitu, ada luka begini dan begitu, ada aib badannya begini. Ini namanya tidak fakatama alaih. Maka dia harus tutup rapat aib mayat yang dia mandikan. Maka di antara syarat sebagai seorang yang terjun memandikan jenazah adalah dia amanah. Jaga aib-aibnya si mayit. Kalau kebaikan boleh diceritakan. Oh, si mayit itu harum, badannya harum, tersenyum, itu boleh saja. Tapi kalau yang aib, tentu aib itu bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Maka jangan diceritakan. Tutup rapat-rapat, hatta dengan orang sekitar kita, istri, anak-anak kita, diam saja. Simpan untuk diri kita saja. Itu salah satu syarat orang yang memandikan jenazah, yang terjun di dalamnya, dia harus amanah. Jangan jadi ember bocor. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusi wa istabrakil jannah. Dan setelah dia memandikan, barang siapa mengkafani. Jadi di dalam tim perawatan jenazah itu ada tim kering sama tim basah. Kalau bisa dibagi dua, alhamdulillah. Ada lebih dari 4-5 orang, berarti ada tim basah sama tim kering. Tapi kalau memang terpaksa orangnya itu tok ae, ya terpaksa yang basah main di kering pula.
Tapi enaknya kalau ada 2 tim itu yang kering tidak akan tercampuri dengan yang basah, yang kotor, yang najis dan seterusnya. Maka kalau ada 2 tim dalam satu komunitas, maka itu akan bagus. Ya. Boleh jadi yang memandikan nggak ikut mengkafani, boleh jadi mengkafani. Maka ada hadisnya 2, yaitu barang siapa mengkafani di hadis ini, maka Allah akan memberikan dia pakaian dari sutra yang halus dan beludru di surganya Allah di yaumul qiyamah. Al jaza min jinsil amal, balasan sepadan dengan amal yang dia perbuat. Dia ngafani orang, dikasih kafan sama Allah pakaian dari surga. Begitu seterusnya. Nah, ini keutamaan dari orang yang mengurus jenazah. Ditambah di Sahih Muslim nomor 945, barang siapa mensolati jenazah kemudian tidak ikut mengiringinya, maka baginya pahala 1 qirot. Kalau sampai kemudian dia mengiringi sampai di pemakaman, dia mendapatkan 2 qirot. Yang 1 qirot itu ukuran yang paling kecil adalah seukuran bukit Uhud. Artinya ini keutamaan kembali kepada siapa? Kita yang mengurus. Lalu bagaimana dengan yang diurus? Tentu ada keutamaan. Apa keutamaan bagi yang diurus? Di Sahih Muslim nomor 948 dan di Sahih Muslim nomor 947, 948, Nabi katakan, man min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslim yablughuna mi'ata kulluhum yasfa'una lahu illa syafa'u fi. Tidaklah seorang mayit disalatkan dengan salat oleh sekelompok kaum muslimin mencapai 100 orang, maka doa mereka syafaat bagi dia akan diperkenankan oleh Allah. Semakin banyak yang mensolati, semakin bagus, dan syafaat itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bilangannya harus 100? Maka di Sahih Muslim 948, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan. Disolati 40 orang. Kalau tadi yang 47-nya 100, yang di 48-nya 40 orang. Tapi ditambahkan dengan Nabi, la yusyrikuna billahi syai'an. Yang 40 orang ini tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, karena teman-teman soleh itu akan menjadi syafaat untuk kita, sebagaimana hadis ini. Kalau mereka teman-teman soleh, pasti akan datang untuk mendoakan kita. Syaratnya apa tadi? Yang mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semakin soleh orang yang mensolati kita, yang mendoakan kita, semakin banyak mendoakan kita, semakin baik syafaat itu bermanfaat untuk si mayit. Kembalinya kepada siapa? Kepada si mayit. Jadi ketika mengurus jenazah, keutamaan itu kembali kepada kita dan kembali kepada si mayit. Maka kiranya di awal kajian ini, motivasi ini mudah-mudahan membantu kita untuk bisa lebih konsen membantu saudara kita yang sedang kesusahan ketika ahlinya mungkin meninggal dunia. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang disyariatkan terhadap orang yang akan meninggal dunia dan baru saja meninggal dunia. Yang pertama, hendaklah ketika ada orang yang akan meninggal dunia sakaratul maut, maka hendaklah dia mentalkinnya. Apa itu mentalkin? Mentalkin itu menuntun seseorang yang akan meninggal dunia dengan ucapan kalimat syahadat la ilaha illallah. Itu namanya talkin. Jadi kita menuntun orang yang akan meninggal dunia agar yang bersangkutan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan kita perdengarkan, tapi dituntun, ya. Dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi di Sahih Muslim nomor 916? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Harapannya apa jemaah sekalian? Harapannya adalah di Abu Dawud nomor 3116. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Itu harapannya. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka ketika orang itu kelihatan akan naza, kondisi naza, akan meninggal dunia, ahlinya, keluarganya itu jangan heboh, jangan histeris. Kadang yang terjadi memang demikian, ya Mas kan? Ya, seperti itu kan? Umumnya seperti itu. Rame, nangis, sedih, bla bla bla. Harus ada 1-2 orang yang kepalanya tetap dingin. Hati tetap sabar itu harus ada. Karena kalau semua panik, lah siapa yang nuntun? Tahu-tahu nangis semua, nggak ada. Tanpa sempat dituntun kalimat la ilaha illallah. Maka caranya adalah dengan dituntunnya diucapkan la ilaha illallah. Dia ikuti. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat sekali, apakah perlu diulang? Jawabannya tidak perlu diulang. Cukup sekali aja. Sampai kemudian yang bersangkutan berucap kembali dengan ucapan yang lain yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuntun kembali dengan la ilaha illallah. Jadi jangan dibombardir dengan kalimat la ilaha illallah. Pusing nanti orangnya. Boleh jadi bosen. Boleh jadi karena kondisi seperti itu enggak seperti kita aja Mas. Dan seseorang itu diwafatkan di atas kebiasaannya. Kalau orang yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka insya Allah tuntunan itu akan mudah. Tapi kalau yang bersangkutan itu tidak sering mengucapkan itu, bahkan yang mungkin pernah ada cerita itu, orang naza itu yang diucapkan apa? Ketika dia ternyata adalah seorang kenek sebuah angkot mikrolet di Jakarta. Yang diucapkan apa? Rute dia ketika kerja. Rute dia setiap hari itu loh, nyebutkan penumpangnya. Kalau kita mungkin Wonokromo, Joyoboyo, itu yang diucapkan itu ketika naza. Kenapa? Ya karena seseorang itu dimatikan di atas kebiasaannya. Maka di antara faedah orang beramal soleh apa? Dimudahkan dia wafat di atas kebiasaannya. Maka biasakan lesan kita aja mas sekalian, jangan gibahin orang, jangan membuli orang, jangan ngomong kotor. Biasakan ucapan-ucapan yang baik. Karena apa? Ucapan ini itu akan terbawa pada kebiasaan kita di akhirnya. Maka ketika kita menuntun seseorang dengan kalimat la ilaha illallah, dia selesai ucapkan diam. Sampai dia ngomong lagi yang lain, entah dia ngomong apa, tuntun lagi. Begitu seterusnya. Jadi cukup sekali saja, tidak usah berkali-kali. Ya, karena kalau berkali-kali itu kata Imam Qurtubi rahimahullah, itu akan membuat yang bersangkutan menjadi capek, bosan, kemudian dia nggak akan mengucapkan kembali. Pertanyaannya, apakah kemudian harus lengkap kalimat la ilaha illallah? Tidakkah cukup mengucapkan Allah Allah saja? Ini yang sering terjadi jamaah sekalian. Karena syubhat yang sampai pada kita bahwasanya kalau mengucapkan la ilaha illallah pada orang-orang yang sedang sakit, keberatan Ustaz. Khawatirnya kita la ilaha meninggal. Tidak ada ilah berarti kan? Ya, padahal yang dimaui apa? Tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi sampai pada kalimat la ilaha meninggal. Karena khawatir itu Ustaz, kita ngajarkannya Allah Allah saja. Ketahuilah jamaah sekalian, kalimat hanya Allah saja itu enggak punya makna. Itu lafzul jalalah. Maka ditambah dengan apa? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, kan begitu. Nah, untuk kalimat ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, maka ajarkan lengkap la ilaha illallah. Subhatnya apa? Enggak sampai nanti kalimat itu. Ketahuilah kata para ulama, hukum itu dihukumi adalah apa yang tertera dalam hati. Boleh jadi yang bersangkutan ingin mengucapkan lengkap la ilaha illallah sampai kalimat la ilaha meninggal dunia. Apa yang dihukumi? Apa yang ada dalam hati orang yang bersangkutan. Maka jangan khawatir, tetap tuntunkan sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat la ilaha illallah, karena ini sunnah. Hadisnya demikian. Hadis enggak menyebutkan lakinu mautakum Allah Allah Allah, tidak. Tetap kalimatnya la ilaha illallah. Walaupun terkadang sebagian orang yang ketika nazak tidak mudah untuk mengucapkan kalimat itu. Maka motivasi kita apa? Biasakan diri kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar itu mudah untuk di akhir kehidupan kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, setelah yang bersangkutan meninggal dunia, bukan kemudian kita katakan, oh iya akhirnya meninggal, jangan gitu ya. Karena ada orang, pernah ada kabar itu dikabarkan di sebuah kampung,
ya, meninggal dunia. Ternyata di grup kampungnya dikatakan, oh enggak jadi meninggal. Ketika sudah meninggal dunia sungguhan, maka ditanyakan, bener tak meninggal dah? Jadi pertanyaannya kayak nunggu orang meninggal dunia jadinya ya. Nah, kalau memang ternyata sudah meninggal beneran gitu ya, maka doakan dengan kebaikan-kebaikan. Karena biasanya orang yang ketika meninggal dunia ahlinya itu yang terjadi apa? Histeris, ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan keridhaan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi apa? Doakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Ummu Salamah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk suaminya Abu Salamah radhiyallahu an di masa-masa kritisnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan kebaikan-kebaikan karena ucapan kalian itu diaminkan oleh malaikat. Jadi jangan yang muncul apa? Ketidakridhaan. Ya kita bisa maklum jemaah sekalian. Keluarga kita, misal istri kita, istri mungkin suaminya, bapak ibu mungkin anaknya, atau anak mungkin bapak ibunya. Karena mereka sudah memiliki keikatan kekeluargaan, ya mungkin ditinggal itu memang sedih betul. Tapi tidaklah yang keluar seorang mukmin kecuali ridwan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jemaah sekalian, karena doa kita itu diaminkan oleh malaikat. Maka hati-hati dengan ucapan-ucapan tadi. Ucapkan dengan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya, yang ketiga, pejamkan matanya. Karena biasanya orang yang baru meninggal dunia itu matanya terbuka. Walaupun tidak semua orang seperti itu. Kenapa? Karena ruh itu ketika dicabut dari arah kaki menuju atas, itu mata itu ngikuti arah pandangannya ruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim nomor 920, innar ruh idza qubida tabi'ul basar. Ketika ruh dicabut, mata itu ngikuti pandangannya. Maka sering kita jumpai mata orang meninggal dunia ke atas, terbelalak. Maka ketika kita melihat seperti itu, segera pejamkan matanya. Orang di sekitarnya yang nunggui ketika nazak itu segera pejamkan. Karena kalau dibiarkan dalam tempo waktu sekian jam ke depan, otot sudah mulai kaku, sulit dipejamkan. Apa yang kita lakukan? Maka terpaksa harus diplester. Kan kita nggak ingin toh ahli kita kemudian diplester. Ya, karena nggak bisa dikatupkan kan, karena sudah lama keluarganya nggak ada yang tahu apa yang harus dikerjakan, dibiarin aja matanya melotot. Nah, ini tentu menakutkan orang di sekitarnya dan mudarat bagi si mayit. Maka segera pejamkan. Orang yang di dekatnya langsung pejamkan. Kemudian lemaskan persendian-persendiannya, karena boleh jadi ada orang yang sakit lama di tempat tidur, tidak banyak bergerak, mungkin sudah kaku, mungkin kakinya agak neko karena mungkin posisinya tidak diluruskan oleh ahlinya, dibiarkan saja. Maka yang seperti ini biasanya diluruskan, dilenturkan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, memang tidak ada dalil sharih, tidak ada dalil yang menunjukkan memang ada sunnah untuk meluruskan, tetapi ini wakil manfaat. Bisa dibayangkan, andai ada orang yang meninggal dunia, kondisinya itu tangannya begini dari awal ketika sakit sampai dia meninggal dunia, nek ngafanin tak berapa kain ini, atau dia gayanya metenteng gini karena sering dulu jadi mandor barangkali. Ini gimana nanti kalau jadi pakaian kafannya gimana? Maka caranya diluruskan pelan-pelan. Ingat, tulangnya orang yang sudah meninggal dunia, kondisi tubuhnya itu sama seperti orang yang masih hidup. Maka perlakukan dia dengan lemah lembut. Mau meluruskan jangan dikeretak gini, ini bisa patah nanti ini. Mematahkan tulang si mayit sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia hidup, sakitnya sama. Maka syarat kedua saya tambahkan tadi, yang mengurus jenazah selain amanah, jaga aib, maka orangnya harus punya sifat lemah lembut, jangan orang yang kasaran. Memandikan jenazah jangan kayak ngerempelas kayu, lembutlah. Kelemah lembutan tidaklah datang kecuali pasti kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlakukan jenazah sebagaimana kita memperlakukan orang yang kita cintai, walaupun dia mungkin bukan kerabat kita, bukan ahli kita, tapi perlakukan dia dengan lemah lembut ya. Setelah itu sunnahnya adalah menutup kain dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, sudah memang dipastikan dia meninggal dunia ya, jangan dibiarkan terbuka, tutup dengan kain. Biasanya yang dipakai kainnya itu yang bergaris hitam putih, kain putih bergaris hitam.
Itu untuk tutupi. Kalau nggak ada ya pakai jari. Tutupi dari kepala sampai ujung kaki. Kalau ada kainnya panjang. Kalau kainnya nggak nutupi sampai kepala sampai kaki, maka mana yang didahulukan? Kalau ditarik kepalanya kakinya kelihatan, ditarik kakinya kepalanya kelihatan. Mana yang ditutupi? Bagian kepala. Karena kepala lebih mulia daripada kaki. Itu yang beliau lakukan kepada seorang sahabat yang ketika ditutup atasnya kelihatan kakinya, ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Maka Nabi tarik ke atas untuk menutupi kepala karena bagian kepala lebih utama dibanding dengan kaki. Kemudian saya ingatkan, kalau memakai kain jarik maka carilah kain yang tidak bermotif makhluk bernyawa. Cari motif yang lain aja lah, ya. Entah bunga-bunga atau apa saja boleh, silakan. Ya. Tapi kalau ada kain yang putih garisnya hitam itu lebih bagus. Bukan hibaroh ya, bukan hibaroh. Nah, tutup kain. Yang berikutnya, setelah kita tutup rapat kain, ditutup kain jenazahnya, kemudian segera melakukan persiapan untuk mengurus dan memandikan jenazah. Asri'u bil janazah, kata Nabi, percepatlah, segeralah untuk mengurus jenazah. Itu perintah Nabi. Asri'u, segeralah. Jadi prinsipnya dalam mengurus jenazah, jemaah sekalian, itu tidak boleh ditunda-tunda. Karena ada beberapa hal itu yang sunnahnya itu disegerakan. Salah satunya mengurus jenazah. Yang kedua, bayar utang. Itu harus segera, jangan ditunda-tunda. Sudah punya uang, ketoknya diputer kayak model itu enak ya. Sementara yang punya uang sudah kadung nunggu-nunggu, kadung jatuh tempo ya. Ditunda-tunda, ternyata uangnya meleset. Sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Maka itu termasuk. Kemudian menikahkan, itu termasuk sesuatu yang harus disegerakan. Mengurus jenazah itu disegerakan. Apa faedahnya mengurus jenazah harus disegerakan? Ada dua. Di Sahih Bukhari nomor 1315. Kenapa Nabi memerintahkan asri'u bil janazah? Segerakan. Satu, faedahnya fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha. Jika dia orang baik, maka ketika kita percepat mengurusnya, kita berarti mempercepat kebaikannya bertemu dengan orangnya. Jadi kalau orang itu soleh gitu ya, kita percepat ya, meninggal pagi, nggak usah nunggu besok, langsung diurus sebelum duha selesai, sebelum duhur sudah dimakamkan. Kita membantu dia bertemu dengan amal-amal solehnya di alam barzahnya. Dua, kalau dia bukan orang soleh, wa in yaku siwa dalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum, kita segera melepaskan beban keburukan dari pundak-pundak kita. Orang ini tidak soleh, suka bikin resek di kampung. Kalau ndang cepet dimakamno, wis ndang cepet keburukannya pergi dari kita. Itu hikmahnya. Mengapa asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah. Ya. Kemudian di antara hal yang segera diurus yaitu segera melunasi hutang-hutang si mayit. Bicara hutang lagi ini kita. Datang sebuah riwayat dari Salamah bin Al-Aqwaq yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 2289. Didatangkan pada Nabi SAW seorang jenazah. Kemudian orang-orang mengatakan, "Salati dia ya Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Hal alaihi dain?" Apakah si mayit ini punya hutang? Qalu, para sahabat mengatakan, "La, tidak punya ya Rasulullah." Qala fahal taraka syai'an, apakah dia punya harta warisan? Mereka mengatakan, "La, enggak punya ya Rasulullah." Fasalli alaihi, kemudian Nabi mensolatinya. Jenazah yang pertama kondisinya enggak punya hutang, enggak punya harta warisan, enggak masalah kan? Ya, disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jenazah yang kedua, Nabi kembali bertanya, "Hal alaihi dain?" Apakah orang ini punya hutang? "Na'am ya Rasulullah, dia punya hutang." Fahal taraka syai'an, apakah punya harta warisan? Mereka mengatakan, salasata dananir, punya 3 dinar ya Rasulullah. Punya hutang, punya harta warisan, bisa dibayarkan kan berarti? Naam. Rasulullah fasalla alaiha, disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi datang jenazah yang ketiga, Nabi bertanya, hal taraka syai'an, apakah dia punya harta warisan yang ditinggal? Mereka mengatakan, la, tidak punya ya Rasulullah.
Fahal alaihi dain, dia punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah. Salah satu dananir, 3 dinar ya Rasulullah. Jenazah ketiga punya hutang 3 dinar, enggak punya harta warisan. Berarti enggak ada yang dibuat membayar hutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala sahibukum. Tolong kalian sholati saudara kalian ini. Saya enggak mau nyolati. Subhanallah jemaah. Rasulullah yang diharapkan doa syafaatnya, Rasulullah tidak mau mensolati orang yang punya hutang ketika meninggal dunia plus nggak punya harta warisan, sehingga nggak ada yang bayar kan. Nah, Qatadah radhiyallahu an mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa alayya dainuhu, tak tanggung hutangnya ya Rasulullah. Mendengar Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang orang ketiga, jenazah ketiga ini, fa shalla alaihi, kemudian Nabi baru mensolati jenazah tersebut. Bisa dipahami alur ceritanya? Ya, hutang itu permasalahannya sampai di hari kiamat loh jemaah sekalian. Urusannya bisa panjang. Ya, maka jangan bermudah-mudah urusan hutang piutang. Kemudian setelah dimakamkan, Nabi bertanya kembali pada Qatadah, sudah engkau bayar belum? Belum ya Rasulullah. Ayo ndang dibayar, kamu sudah nanggung kok. Ketemu besok lagi, ditanya lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah engkau bayar belum? Sudah ya Rasulullah, baru sekarang. Beliau mengatakan, al-an baradats alaihi jilduh, baru hari ini kulitnya dingin. Bayangkan jemaah sekalian, dimakamkan kemarin, baru dibayar lusanya, baru dingin kulitnya si mayit. Lalu bagaimana kalau ada si mayit yang nggak dibayar sekian tahun oleh ahli warisnya atau orang yang menanggung utangnya? Bukankah tersiksa dia di alam barzahnya? Maka berhati-hatilah jemaah, soal hutang piutang terbawa sampai di alam barzah. Maka urusannya itu, ketika hutang piutang itu kan ta'awun, sifatnya sosial. Yang punya kelebihan membantu yang kekurangan, yang kekurangan terbantu kemudian berterima kasih. Maka jangan sampai urusan ini tercederai gara-gara kita tidak melunasi, buruk akhlak dalam urusan hutang piutang. Jangan kita buruk akhlak dalam urusan hutang piutang. Ketika kita berhutang dahulu, teman kita, saudara kita, kerabat kita yang kita hutangi, boleh jadi dia bukan orang kaya raya, tapi saat itu ada kelebihan harta yang dipinjamkan ke kita. Maka bersyukurlah, maka ketika sudah jatuh tempo, ndang dibayar. Ditagih nggak ditagih, bayar. Jangan nunggu ditagih. Kalau nggak ditagih-tagih, kita nanti berbaik sangka, kita harus dibebas no aku ini. Untuk urusan hutang piutang kita ndak boleh husnudzon, ya, ndak boleh husnudzon lo ya. Bukan ada hadisnya Ustaz. Kalau orang membebaskan hutang itu nanti di bawah naungannya arusnya Allah. Dia cerita sama orang, dijadikan dalil bahwasanya kalau hutang itu nanti akan kalau dilunasi begini dan begitu. Jangan dipakai dalil itu dalil bagi orang yang punya uang, bukan kita yang punya utang. Dalil yang punya utang apa? Ndang dilunasi. Ya. Kalau antum tidak punya, minta termin, minta tempo, minta izin, minta rukhsah, sampaikan. Jangan wala kalam wala hadir. Nggak ada ucapan, nggak ketemu, tahu-tahu WA diblokir. Nggak ketemu melengos. Memang kita salah apa? Hati-hati jamaah sekalian, urusannya panjang loh ya. Saya ingatkan, urusan utang piutang itu panjang sampai di hari kiamat. Ya. Nah, selesai ya. Sampai di sini tanggung hutangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung sampai utangnya dilunasi. Hatta pun dia seorang yang mati di medan syahid. Orang meninggal fi sabilillah itu pahalanya apa sih? Masuk surga. 70 bidadari. Bisa memberi syafaat 70 orang ahlinya. Kalau dia masih punya hutang, tergantung nggak bisa masuk surga. Loh, itu orang yang jihad fi sabilillah. Nah, kita nggak jihad fi sabilillah, tapi gampang mempelangi utang orang. Ya, jangan. Kasihan jemaah sekalian. Datang ngenes kayak kucing, melas gitu ya. Pak, tolong Pak bantu saya. Giliran ditagih koyok macan. Menakutkan yang punya uang.
Yang kemarin itu ada berita cerita itu, ada orang yang ditagih 5 juta atau 6 juta, dia marah-marah kepada orang yang nagih. Kamu itu, antum ini, wah, kikir, nggak bersyukur sama Allah, sudah diberi harta banyak masih nagih 5 juta saja. Cuma 5 juta aja kamu tagih-tagih. Yang punya uang mikir-mikir, nih tanda tanya banyak di otaknya ini. Itu kan uangnya nagih. Yang ditagih itu marah-marah aja Mas sekalian. Itu di-upload di Facebook gitu. Ya, saya dapatnya di Facebook di teman saya itu. Jadi gimana teman? Dia marah-marah sama yang punya uang. 5 juta tok ae nagih, malah duwe lak usake sih. Lah kan bingung tuh kita ya. Antum paling kalau punya uang ya bingung gitu itu. Wong nagih kok malah dimarahi gitu. Ya, jadi intinya berhati-hatilah ya kalau masalah hutang, maka catat jemaah. Kalau ada hutang piutang antum catat. Karena setelah meninggal dunia biasanya banyak permasalahan. Kapan hari saya di WA seorang ikhwan 10 tahun atau berapa tahun yang lalu ayahnya sudah meninggal dunia, punya masalah hutang piutang dengan orang. Kemudian nggak tercatat. Nah, ternyata ketika diagunkan barangnya itu suratnya bodong semua. Mobil terus apa-apa gitu loh. Kan bingung ini anaknya ini, apa ini? Ya mau dijual nggak ada surat-suratnya, mau dipakai nanti ya kena tilang bolak-balik nanti karena nggak ada surat-suratnya. Tapi dibuat jaminan bayar hutang dan itu tidak tercatat. Nah ini seperti ini bahaya jemaah. Maka berhati-hatilah untuk urusan piutang karena urusannya sampai di yaumul kiamah masalahnya. Ya. Nah, jadi kalau untuk urusan piutang segera dilunasi. Maka sering ahlinya keluarga wakil mengatakan barang siapa yang punya sangkut paut hutang piutang dengan si mayat kan begitu kan sering, maka segera hubungi ahlinya begitu kan? Ya, karena urusannya seperti tadi. Kalau dibiarkan, maka kalau panjenengan antum ridho, alhamdulillah, saya bebaskan aja. Pahala besar untuk antum. Tapi kalau antum mau ngurus, silakan datangi ahlinya. Tidak apa-apa, walaupun harta cuma 200 ribu rupiah, antum butuh untuk warisan itu dia dapat, ya antum minta, tidak apa-apa, itu hak antum. Jangan nanti kita dibalik, oh ini kedonyan nih, orang atau sudah ditagih. Jangan gitu, prinsip kita ini jangan kayak gitu jemaah sekalian. Utang tetaplah harus dibayar. Harta cuma 5 sen, harta cuma 10 rupiah, tetap harus dibayar. Itu prinsipnya, kecuali diridhokan loh ya. Makanya jangan utang piutang bawaannya husnudon. Ketoknya aku dibebasno iki. Wis tanggal wayang ini gak ditagih. Ketoknya orangnya pengen oleh pahala. Loh yo jangan. Urusan utang piutang antum harus suudon. Mun tentang ditagih, aku tentang ditagih. Jangan husnudon, enggak boleh. Ini enggak cocok. Husnudon untuk urusan piutang itu enggak cocok. Ya, jangan dipakai itu. Nanti membahayakan antum soalnya. Nah, kita masuk di bab tentang bagaimana mengurus jenazah dipersiapkan. Nah, yang perlu disiapkan sebagaimana di buku antum ada di bagian halaman 6. Ya, di sana ini standar ya. Standar, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, kalau bisa ditambah sih. Karena sesuai dengan di lapangan. Gayung, ya, wadah air, tampung air bersih, ya itu bisa dipakai nampung air, nanti bisa memandikannya pakai gayung, bisa menggunakan pakai selang. Kondisional mana yang lebih enak untuk dipakai oleh tim yang basah itu menggunakan gayung atau karena sebagian ada yang pakai selang soalnya. Tapi jangan diginikan ya. Nah, gini kan, wah ya ini nyakiti orang, nggak boleh. Nyakiti jenazah itu sama seperti menyakiti dia ketika dia sedang hidup. Ya. Kemudian waslab ya untuk memandikan, kemudian kain jarik untuk berganti. Kalau ini disebut 2, mungkin bisa lebih dari 2. Handuk besar itu untuk nanti ngeringkan, untuk membawa dia dari tempat basah ke tempat kering. Ya. Sisir, ya menyisiri, potong kuku kalau dibutuhkan. Kemudian gunting, ya termasuk untuk memotong pakaian. Kalau pakaian tidak bisa diambil dengan normal, maka terpaksa dengan digunting. Kresek bisa lebih dari 3 karena dipakai untuk yang basah, yang kotor-kotor dan seterusnya. Kapas secukupnya, kemudian sabun cair itu sebagai pengganti daun bidara. Ya. Yang utama jemaah sekalian, kalau kita menjumpai daun bidara, gunakan daun bidara. Karena sunnahnya itu pakai daun bidara. Tapi di masa sekarang daun bidara mungkin sulit. Pohonnya kan kecil-kecil ya, daunnya kecil-kecil. Kalau untuk satu gentong besar itu antum paling enggak harus memberangus 10 pohon. Ya, ambil daun-daunnya kemudian deplok. Dihancurkan, dia berbusa, busanya ini dipakai untuk keramas. Nah, fungsi itu bisa digantikan dengan sampo dan sabun. Ditambah lagi kalau sampo, tentu kita bisa memilih
bau apa, rasa apa, merek apa. Kalau bidara, ya cuma bidara tok. Itu keuntungannya kalau pakai sampo sama sabun, kita bisa memilih warna dan rasa, bau maksud saya. Ya, jadi itu lebih enaknya. Nah, kemudian gunakan kapur barus nanti 2. Kapur barus 1, biasanya kalau kita pakai seperempatan yang kecil-kecil itu, deplok halus, kemudian ayak disaring, kemudian 1 untuk dimandikan, 1 untuk di bagian kering di kain kafan. Jadi kain kapur barus itu 2, butuhnya 2. Kemudian plester kalau dibutuhkan, kemudian terakhir parfum. Parfum itu gunakan kalau bisa yang tidak menimbulkan efek di kain kafan. Coba dulu apakah dia membekas atau tidak. Karena khawatirnya jemaah sekalian, kalau kita kain parfumnya itu membekas di kain, ya, khawatirnya nanti ada fitnah. Fitnahnya apa? Loh, ngeplek misalnya ya, ngebikin noda warna kuning, urin gitu ya. Nanti orang yang tidak paham, oh berarti 1, tim yang memandikan kurang profesional. Karena masih ada kotoran yang melekat di kain kafan. Yang kedua, oh jangan-jangan si jenazah punya amalan tertentu yang kayak di azab ilahi itu. Nah, itu kan bisa saja gitu loh. Orang pikirannya macam-macam masalahnya. Karena kita ngalami pernah seperti itu. Sejauh yang kita pahami itu tidak punya apa-apa. Tapi orang memandang, loh kok jenazah yang kuning-kuningnya. Lah, kuning-kuning pikirannya macam-macam kan. Padahal itu parfum loh itu. Nah, maka kalau bisa parfumnya itu yang tidak membekas, antum coba dulu, ya. Coba dulu. Bisa digunakan parfumnya si mayit yang biasa dipakai. Boleh, habisin aja, wong dia sudah nggak pakai lagi kok. Ya habisin aja, enggak apa-apa. Ya. 6. Kemudian disiapkan dan seterusnya. 6. Kita masuk di bab tentang kainnya. Kain kafan itu minimal yang wajib itu 1 lembar. Jadi kalau misal 1 lembar cukup, ya sudah 1 lembar saja. Tapi kan nggak mungkin kalau untuk ukuran kita kan, maka digunakanlah pakaian 3 lapis lembar. 1 di antara lembar itu adalah kain hibaroh, kain yang bergaris putih. Itu yang Nabi lakukan, para sahabat lakukan ketika mengkafani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kain hibaroh, itu berasal dari negeri Yaman. Kalau sekarang yang harus ke Yaman, di sini sudah ada. Cuma tidak semua orang itu menggunakan kain hibaroh. Tapi kalau antum bisa mengupayakan kain hibaroh, nah itu sebagaimana yang ada, nah, bisa dibawa ke sini, Pak. Minta tolong diantarkan ke sini. Nah, ini namanya kain hibaroh. Antum bisa lihat dia bergaris. Ya, ada motifnya kan? Ya. Ini sunnahnya kalau antum bisa mengupayakan yang terbaik untuk si mayit dengan menggunakan salah satu 3 tadi lapisnya adalah kain hibaroh, maka ahsan, itu lebih bagus. Di mana meletakkannya bebas, mau di lapisan yang luar, tengah, atau melekat di kain di jenazahnya. Tapi hemat kita meletakkan di bagian luar itu lebih banyak manfaat. Apa manfaatnya? Menyamarkan pandangan mata orang yang barangkali masih otaknya ngeres-ngeres. Paham maksudnya? Ya, karena kalau sudah dibungkus dengan kain kafan, boleh jadi orang yang punya otaknya tidak beres, konslet gitu. Wih, lemur, wih, kuru, wih, gitu loh. Nah, dengan kain yang bergaris seperti itu menyamarkan pandangan mata. Maka tidak akan terlihat bentuk fisik yang nyata. Maka aksan kita kalau mau menggunakan ini, gunakan di bagian luar. Jadi lapis kalau ditaruh di bagian bawah dia. Karena dia nanti bagian luar kan? Ya. Boleh juga di tengah, boleh di dalam, boleh, tapi hemat kita di luar itu lebih bagus. Bagaimana kalau dengan menggunakan kain yang pergi umrah, kain apa? Ihram. Boleh enggak pakai kain ihram? Jawabannya boleh. Tapi dihitung jadi 1 berarti. Berarti dikurangi kain kafannya berarti menjadi 2. Kain kafan 2, kain ihramnya 1. Tetap dihitung 3. Lalu bagaimana dengan yang menggunakan 5 lapis kain? Kalau menggunakan 5 lapis kain, yang 2 itu lembar sebagaimana yang normal, kemudian yang 3 itu untuk izarnya, kemudian untuk bawahannya, dan kemudian untuk bagian kepalanya. Jadi 5. Tapi hadisnya itu dhaif. Hadis tentang 5 lapisan kain itu, ulama ahli hadis menghukuminya dhaif.
tetapi sebagian ahli ilmu mengamalkannya. Maka minimal kain itu digunakan 3 lapis lembar, baik laki maupun perempuan. Dan yang biasa kita lakukan baik di rukem As-Siddiq maupun di rukumnya Nurus Sunnah sama, kita menggunakan biasa pakai 3 lapis dan itu sudah mencukupi. Tapi kalau memang dibutuhkan karena satu dan lain hal, maka dengan 5 lapis tadi itu tambahan 3, ridanya atasannya, izarnya bawahannya, kemudian ditutup dengan 1 lembar kain lagi, itu bisa digunakan. Tapi ingat, landasan hadisnya dhaif. Anak ulama ahli hadis mengatakan dhaif, tapi sebagian ahli ilmu, para fuqaha itu mengamalkannya sebagiannya. Maka untuk kita, maka gunakanlah minimal 3 lapis, itu sudah mencukupi. Apalagi ditambah dengan kain hibarah tadi, yang dia itu lebih menyamarkan pandangan mata, sehingga bagi kita 3 lapis itu insya Allah sudah mencukupi. Nanti size-nya tinggal mengikuti berat badan tingginya seseorang, sebagaimana laknya kita pakaian, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk di siapa-siapa yang berhak untuk memandikan jenazah. Karena ini penting jemaah sekalian. Di areal yang sekian meter itu saja, itu tidak semua orang harus masuk ke sana. Ya, yang display yang di depan tadi itu tidak semua orang harus masuk di sana. Dan ingat, tempat memandikan jenazah itu bukan untuk tontonan. Jangan digunakan untuk live streaming Facebook, live streaming YouTube, apalagi bikin story di sana. Itu tidak boleh. Ya. Karena siapa yang masuk di sana adalah orang-orang yang hanya berhak saja. Siapa mereka? Yang pertama yang berhak untuk memandikan jenazah, atau sebelum masuk itu, apa hukumnya memandikan jenazah? Hukumnya apa? Fardu kifayah. Maka di sana ada orang yang paling berhak, setelah itu setelahnya dan setelahnya. Yang pertama, yang paling berhak memandikan jenazah, kalau dia laki-laki atau dia perempuan, adalah orang yang diberi wasiat. Kalau antum berwasiat, saya nanti kalau meninggal dunia diurus Pak ini dan Pak itu, diurus oleh tim ini dan itu, maka tim tadi, Pak ini, Pak itu, Bu ini, Bu itu, maka dia berhak untuk mengurus jenazah. Terlepas dari orangnya mau apa enggak dan tego apa enggak tego. Tapi ketika dia diberi wasiat, maka dia menduduki peringkat pertama untuk ngurus jenazah. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, yang kedua, siapa yang berhak untuk memandikan jenazah? Yaitu ayah atau ibunya, naik ke atas kakek atau neneknya. Jadi kita bicara langsung yang jenazahnya laki sama perempuan ya. Maka saya sebut dua-duanya, ayah atau ibunya. Jadi kalau meninggal si mayit, dia punya ayah, maka yang paling berhak setelah yang diberi wasiat tadi ayahnya atau ibunya. Jadi naiknya ke atas. Kalau nggak ada kakeknya, misalnya dia punya kakek, kakeknya masih kuat, neneknya masih kuat, mampu ngurusi cucunya, ya silakan diurus. Ya. Kemudian setelah itu atau mungkin kalau tidak ada, maka turun ke bawah. Siapa? Anaknya. Kalau bapaknya berarti anak laki-lakinya, ibunya berarti anak perempuannya. Turun ke bawah. Terus cucunya, cucu lakinya atau cucu perempuannya. Kalau tidak ada dari cucu, dari anak dan cucu tadi, maka ke samping saudara laki-lakinya si mayit atau saudari perempuannya si mayit. Yang seayah lebih didahulukan daripada yang seibu. Kalau melihat dari urutan orang-orang yang berhak untuk memandikan, itu urutannya kayak orang yang menjadi wali nikah. Sama seperti itu kurang lebih. Jadi saudara laki-laki ya, atau saudari perempuan kalau yang meninggal perempuan. Kalau tidak ada juga, maka turun ke bawah dari samping tadi. Siapa? Keponakannya. Seorang meninggal, ada keponakan laki-lakinya, silahkan. Oh itu paman saya, mandikan. Oh itu bibi saya, mandikan. Kalau tidak ada, saudara nggak ada, keponakan nggak ada, naik atas samping. Siapa? Paman dan bibi. Ya, pamannya si mayit kalau laki-laki, bibinya si mayit itu lebih berhak dibanding dengan orang lain setelah urutan tadi. Tidak ada pamannya, tidak ada bibinya, samping tadi turun ke bawah. Siapa? Sepupunya. Sepupunya si mayit. Jadi ponakan tidak ada, paman tidak ada, sepupunya.
sepupu tidak ada, baik laki maupun perempuan bagi si mayat tadi, maka siapa saja keluarga yang punya kekerabatan lebih dekat dibanding dengan orang lain. Kalau tidak ada juga yang nggak punya kekerabatan, boleh. Mungkin dia sedang dirantau, keluarganya kalau datang butuh biaya, butuh waktu, orang terdekatnya boleh, tetangga kanan kiri boleh ngurus, karena nggak punya kerabatan kan. Kalau nggak diurus gimana? Orang keluarganya jauh-jauh semua, mungkin dirantau, mungkin di luar negeri dan seterusnya, maka orang lain boleh mengurusnya. Dan secara hukum sejak dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita diurus wanita, kaum laki diurus kaum laki, kecuali anak di bawah usia 6 atau 7 tahun boleh dimix. Mungkin anak perempuannya yang masih PAUD, bapaknya boleh memandikan. Anak laki-lakinya yang masih kecil, ibunya boleh memandikan. Itu boleh, dimix boleh. Tapi kalau sudah di atas itu, kembalikan kepada urufnya, kepada hukum asalnya, laki-laki laki-laki, perempuan yang ngurus perempuan. Bisa dipahami sampai sini? Nah, bagaimana dengan suami dan istri? Bolehkah saling memandikan? Jawabannya boleh, asal bukan istri dan suami tetangga, gitu aja. Istrinya boleh memandikan suaminya, suami boleh memandikan istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, andai engkau meninggal lebih dahulu, maka akulah yang memandikan engkau." Ternyata Rasulullah lebih wafat duluan kan? Ya, tapi saat itu dimandikan oleh para sahabat laki-laki. Jadi istri itu boleh dimandikan suami, suami boleh dimandikan istrinya. Apalagi kalau istri, masalahnya begini jangan sekalian. Kalau istri memandikan suami, kalau istrinya cuma satu, suaminya badannya, bisa enggak kira-kira? Saya enggak motivasi antum loh ya. Enggak cuma tanya tok saya ini, kira-kira bisa enggak? Paling enggak orang meninggal yang ngurus jenazah itu paling enggak 4 atau 5 orang. Ya, 4 atau 5 orang, kanan kiri 1 2 yang di luar bagian air dan seterusnya. Maka kalau minimal antum punya, nah saya nggak bilang loh ya, yang bilang antum, maka itu lebih mudah untuk dikerjakan ya. Maka kalau istrinya cuma satu, ya serahkan sama bapak-bapak saja yang ngurus ya, karena nanti istri kalau gabung sama bapak-bapak yang bukan mahramnya nanti repot urusannya ya. Paham nggak ibu-ibu ya? Jangan karena suaminya saya ingin berkhidmat pada suami, dia kumpul sama bapak-bapak di tempat mandikan, ya jangan, kecuali di sana memang ibu-ibu semua, yaitu teman-temannya yang rumah 1, 2, 3, dan 4, itu boleh. Mudah-mudahan ibu-ibu di belakang nggak baperan ya. Saya nggak bilang loh ya, antum yang menyimpulkan itu. Nah, ya. Berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memandikan jenazah atau kita tahu tentang siapa saja yang memandikan jenazah, maka kemudian kita masuk di bab memandikannya. Setelah dipersiapkan tadi peralatannya, maka niatkan jamaah sekalian sebagaimana innamal a'malu binniyat, maka niatkan merawat jenazah, memandikan dan seterusnya itu adalah bagian dari ibadah. Antum dapat niat sesuai dengan apa yang antum niatkan. Antum niat dunia, dapat dunia. Antum niat akhirat, dapat akhirat. Antum ingin diampuni Allah 40 kali ampunan, itu yang akan antum dapat. Kalau antum ingin dapat amplop, ya amplop yang antum dapat. Oh iya betulan. Tapi kalau antum pulang, itu ya jangan bolak-balik nyetater motor, ya pura-pura gitu ya. Kok keluarganya gak teko-teko ya? Pura-pura menakno busi, pura-pura bensinnya habis, sampai keluarga kok yang nggak dipanggil-panggil gitu loh ya. Pak, ketinggalan amplopnya, ya sudah antum ikhlas saja ya. Ada nggak yang gitu? Wadah soalnya ya, ada pernah cerita ke saya. Ini pura-pura kok gak teko-teko keluarga nih nyamperin saya, ternyata besoknya baru ditransfer jamaah sekalian. Alhamdulillah ya. Maka niatkan karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Dunia ini sepele jemaah. Dunia ini kecil dibanding ampunan 40 dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat tentang pahala tadi. Nah. Tapi andai diupah, boleh enggak diterima? Boleh, asal antum enggak ngasih akad di depan. Boleh. Kan ini keikhlasan dari keluarga si mayit sebagai bentuk terima kasih,
jazakumullah khair, boleh, tapi antum jangan harap-harap cemas. Ya, betul tadi, kayak tadi itu. Boleh, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh, asal tidak ada kesepakatan di awal. Ya, boleh saja. Maka tapi kalau antum ikhlaskan karena Allah, itu akan lebih utama. Karena pahala dari Allah tentu lebih besar pahalanya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita lepas pakaiannya kalau belum dilepas. Jadi melepas pakaian itu bisa dua, bisa dilepas di tempat yang sebelum mandi tadi, atau kita lepas ketika di tempat basah tadi, mandikan. Kita anggap aja ini belum dilepas ya, masuk ke tempat pemandian. Antum melepas pakaiannya dengan tetap tadi dibawa jaritnya tadi, ditutupi sampai di tempat pemandian. Ingat membuka kain pakaiannya, kalau bisa dilepas dengan normal, kancing, kaos, lepas normal. Karena harta itu bisa digunakan oleh ahli warisnya. Ingat, harta seorang muslim 1 sen saja itu berharga. Jangan dihambur-hamburkan, jangan disia-siakan. Maka kalau masih bisa dipakai oleh ahlinya, gunakan untuk ahlinya. Tapi kalau nggak terpaksa, Ustaz, nggak bisa, harus digunting, antum paksa gunting. Kita kan siap guntingan tadi kan, antum gunting. Pakai di bagian sininya, di jahitannya sini. Itu kan lebih mudah untuk tarik. Nah, caranya antum gunting ini kan tajam nih. Antum gunakan tangan untuk jadi landasan yang bagian tajam. Jangan dikenakan di kulitnya yang si mayit. Itu menyakiti, jangan sekalian. Antum aja kena gini aja gunting ya paling gini kok. Maka tahan dengan tangan untuk dipakai alas gunting bagian dalamnya. Gunting sini, selesai bisa dibuka gini. Kalau bisa dilepas normal, silakan dibuka normal. Nanti gunakan untuk anaknya, untuk istrinya barangkali dan seterusnya. Ya. Setelah itu tutup dengan auratnya, tutup pakai kain jarik yang digunakan untuk basah-basah tadi. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ini aurat besar yang antum harus tutupi. Merawat jenazah, memandikan jenazah tidak boleh terbuka auratnya. Jangan mentang-mentang wis mati ya Ustaz. Dan tetap tidak boleh. Melihat aurat laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tidak boleh, tetap tidak boleh. Baik ketika hidup maupun sudah meninggal dunia. Tetap harus ditutup. Laki-laki dari pusar sampai lutut. Perempuan dari mana? Aurat besarnya dari dadanya sampai lututnya. Ya, untuk ibu-ibu nanti dipraktekkan oleh tim akhwat. Dari dadanya sampai lututnya tutup dengan kain jarik. Nah, setelah itu kalau perempuan diurai rambutnya, dilepas gelungannya kalau dia punya gelungan. Laki-laki bagaimana kalau rambutnya panjang barangkali? Antum ada yang panjang? Tidak ada? Ya barangkali ada yang segini gitu ya. Kan ada itu. Dikonjrit lagi kalau sholat. Diurai. Kalau perempuan nanti dikepang menjadi 3 bagian. Diambil gini, jadikan 1, 2, 3, terus jadikan 1 ke belakang ini. Nah pertanyaannya, kalau laki-laki rambutnya panjang, apa ya perlu kayak gitu? Loh, iya kan ada laki-laki panjang tuh rambutnya. Ada. Kadang saya itu manggil mbak, ternyata noleh. Oh iya, pas di Polrestabes sana ternyata ya serse sama Intel gitu loh. Saya pikir perempuan, ternyata laki-laki ternyata. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Maka kata para ulama, sebagaimana dinukil oleh Syekh bin Bas, nggak perlu, karena urufnya laki-laki tidak dikepang. Ya biarin panjang aja, biarin. Lucu kalau ada laki-laki dikepang kayak gini loh, gimana? Ya nanti menyerupai kaum wanita. Nah, yang pertama harus kita lakukan setelah dilepas pakaian, ditutup tadi adalah bersih-bersih. Apa yang tidak sesuai fitrah sunnah maka dibersihkan. Tahap pertama. Mengurus jenazah yang pertama itu bersih-bersih. Misal jenazah kukunya panjang karena sakit lama nggak diurus sama keluarganya, maka diguntingi. Kan kita tadi siap gunting juga kan, digunting. Kalau misalnya kumisnya sudah jadi kayak saringan makanan di mulutnya barangkali karena lebih panjang nggak pernah diurus, maka silakan dipotongi pelan-pelan. Kuku kakinya panjang, bersihkan. Kalau misalnya ada bekas-bekas dari rumah sakit, mungkin bekas plaster, bekasnya tadi alat-alat yang masuk ditempel-nempel, maka antum bersihkan dulu. Semua yang tidak sesuai dengan fitrah sunnah itu di tahap awal ini dibersihkan. Ya, bersihkan dulu. Setelah itu kemudian antum mulai membersihkan bagian kubul dan dubur. Jadi bagian pertama ini, tahap pertama itu bersih-bersih. Bagaimana caranya membersihkan kubul dan dubur?
maka si jenazah didudukkan setengah dudukan, sekitar 45 derajat. Nah, ini perlunya orang lebih dari satu, karena bobot orang yang meninggal dunia itu nanti kalau sudah meninggal dunia bisa naik 2-3 kali bobot dia hidup. Antum 60, bisa 120, bisa 180. Lebih berat, kenapa? Dia nggak ada yang nopang tubuhnya. Kalau kita masih hidup masih bisa nopang badan kita kan. Orang sudah meninggal dunia, ini deprek gini, itu tambah berat. Maka perlu paling enggak 4 orang di kanan kiri itu untuk itu. Maka sebagian menegakkan, sebagian duduk, kemudian diurut perutnya. Agar apa? Keluar yang dari depan dan dari belakang. Kemudian kakinya agak mohon maaf kayak di apa namanya itu, kayak dimekangkang gitu loh ya, supaya mudah untuk membersihkannya. Dan ingat, membersihkannya tetap di bawah kain jarik, tidak boleh dibuka auratnya jadi tontonan orang di dalam, tidak boleh. Tetap bersihkannya di dalam, pakai sarung tangan bersihkan. Maka perlu yang bagian terus jalan airnya, bagian bersihkan gunakan tangan kiri ya, bersihkan bagian depannya, mohon maaf, ini diurut supaya keluar air kencingnya. Kemudian bagian dalam diceboki, terus siram sampai bersih, sampai tidak ada keluar kotoran lagi. Cara memastikannya bagaimana? Minta tim yang kering untuk mengambilkan yang kering, yaitu apa? Kapas. Kapas untuk memastikan kalau tidak ada lagi kotoran di bagian belakangnya. Ambil kapas, mohon maaf, masukkan di bagian gini, tarik gini. Kalau masih ada warna, semprot lagi, siram lagi sampai tidak ada warna. Kalau masih ada, pastikan kepada tim yang ada di bagian memandikan itu bersih apa enggak. Jadi jangan kita tok yang lihat, pastikan yang lain. Kalau yang di dalam sudah menyatakan bersih, sudah berarti bersih. Bagaimana kalau masih keluar pula? Sudah bolak-balik dibersihkan nggak keluar, nggak bersih-bersih pula, maka dengan terpaksa harus disumpal dengan kapas, kemudian diplester. Itu jalan terakhir. Jangan terlalu masuk ya, karena nanti ditahan saja gini, tak masukkan gini, dikira-kira saja. Jangan diungak terus, ini nggak usah, nggak boleh lihat aurat kan, ya dikira-kira saja, masukkan kemudian diplester. Kalau memang terpaksa, memang harus apa keadaannya keluar terus. Karena yang paling berat itu memang di bagian yang seperti itu, Pak. Bagian bersih-bersih yang dari belakang itu yang paling susah. Apalagi kalau orangnya sakit itu pernah sebelumnya punya riwayat sakit perut. Kalau sudah keluar sekali, karena ini saraf-saraf sudah nggak bisa ngontrol, ya keluar terus. Itu yang bikin susah. Tapi insya Allah kalau tim itu diberi kesabaran oleh Allah, amanah, insya Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu tadi syaratnya, tadi apa? Satu sudah apa? Amanah. Dua apa? Lemah lembut. Ya, jangan geratak gerutuk. Kalau nggak sabaran, ya semundur teratur aja lah. Jadi tim perawatan jenazah harus punya lemah lembut. Yang ketiga, ini tadi tegelan. Ditambah punya ilmu. Antum punya ilmu, antum sabar, lemah lembut, antum nutup aurat amanah, tapi gak tegelan, ya nggak bisa. Habis mandikan jenazah, antum 5 hari ndak makan, ndak minum, ndak tidur. Terus kapok aku gak mandi nomane. Apa? Kebayang-bayang terus wonge. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Wah, ini kalau gini yang mundur tatur aja lah. Berarti dia nggak tegelan ini. Ada kan orang tuh lihat darah kemudian pingsan, ada? Ada. Wong saya punya teman perawat itu lihat darah itu pingsan kok. Saya bilang ngapain antum jadi perawat nek pingsanan lihat darah? Ya enggak tahu katanya gitu. Karena pas daftar diterimanya jadi perawat soalnya. Nah, yang seperti itu jemaah sekalian ya. Bersih-bersih, kemudian setelah pastikan bersih di anggota tim, kalau ada ahli warisnya, ahlinya ikutkan di timnya tadi. Jadi kalau bisa tadi yang kita sebutkan ahli-ahli tadi itu ada di bagian dalam tadi untuk memastikan kebersihan dari ahlinya, dari keluarganya yang meninggal tadi ya. Jadi jangan wes tak serano kabeh wes, engko nunggu njobo ae. Jangan, kalau bisa ikut di dalam. Entah anaknya, entah keponakannya atau siapa aja yang sesuai dengan mahramnya tadi. Nah, setelah itu bersih kan ya, masuk ke tahap berikutnya yaitu apa? Mewudukan. Diwudukan. Kita wudukan jenazah sebagaimana kita wudu. Ya.
Di buku kita ada di bagian halaman 10. Ya. Diwudukan sebagaimana kita wudu. Dimulai dari baca bismillah. Kemudian basuh telapak tangannya kanan kiri, basuh. Ya. Dibasuh, ambil air, basuh kanan kiri. Kemudian setelah itu apa? Bersihkan, atau kalau kita umumnya kalau hidup apa setelah basuh tangan? Kumur-kumur dan menghirup air di hidung. Nah, masalahnya si mayat kan nggak bisa kumur-kumur sendiri, nggak bisa menghirup air sendiri. Kalau bisa seperti itu, yang mandikan pasti lari tunggang langgang. Loh, wongnya urip. Nah, caranya ketika bagian mulut dan bagian hidung itu digunakan kain kapas, basahin, jangan basah-basah sekali ya, supaya air tidak masuk ke bagian tubuh si mayit. Usahakan ketika memandikan jenazah, ngurus jenazah, bagian-bagian yang masuk air kemungkinan itu ditutupi. Nanti mudorot soalnya jemaah sekalian. Ya, maka kain ambil agak setengah basah, bersihkan kayak kita sikat gigi itu. Nah, ini pengganti dari kumur-kumur bagian mulut. Ganti yang baru untuk bagian hidung. 3 kali. Itu mengganti dari kumur-kumur dan menghirup air, kemudian kita istinsya. Selesai, kemudian apa yang berikutnya? Wajah. Usahakan jangan masuk ke telinga, usahakan jangan masuk di hidung. Ya, basahi kepala, wajah 3 kali. Setelah itu apa? Ya, tangan sampai siku. Tangan itu jemaah sekalian, sebagian orang menganggap tadi kan sudah awal tangan. Kadang ada orang wudu itu tangan nggak dimasukkan di bagian yang ini. Menganggapnya apa? Tangan wis mari tadi dibasuh di bagian awal, nggak usah dibasuh lagi. Oh enggak, tetap dibasuh di bagian ini. Sebagian orang ada yang nggak ikut kan, dia cuma siku tok sini, tangan nggak dibasuh. Anggapannya apa? Tadi sudah basuh di awal. Padahal ini masuk di bab itu, dari telapak tangan sampai siku itu wudunya kayak gitu. Kanan kiri. Setelah itu apa? Kepala. Jadikan kepala sama telinga sekali, kemudian kaki 3 kali. Selesai wudu. Kita masuk ke bab berikutnya. Kalau kita melihat jemaah sekalian, urutan dari memandikan jenazah itu mirip dengan kita mandi janabah. Mandi besar, mandi janabah setelah ya para ibu-ibu selesai dari masa haidnya, masa nifas, setelah berhubungan suami istri dan seterusnya, itu mandinya urutannya kayak gitu persis. Coba kalau antum mandi janabah, apa yang kita lakukan? Kan bersih-bersih dulu. Setelah bersih-bersih kita wudu. Setelah wudu kita mandi, jebar selesai. Maka orang yang habis mandi janabah perlu wudu lagi enggak ya kamu sholat? Enggak perlu, kecuali dia batal. Baru dia wudu lagi. Wudunya karena dia batal wudu gitu loh. Tapi kalau dia enggak batal apa-apa sampai dia selesai mandi janabah, ya dia langsung sholat bisa baca Quran dan seterusnya. Maka urutan dari memandikan jenazah itu hampir mirip kayak mandi janabah. Ya. Setelah itu kita mulai masuk di tahap berikutnya, yaitu memandikan jenazah. Ambil air pakai gayung atau pakai selang ya, antum keramasi dulu rambutnya si jenazah. Ambil pangkal-pangkalnya ini. Kemudian kasih sampo. Kalau tadi daun bidara, gunakan daun bidara. Kalau sampo, gunakan sampo. Ya, terserah mau merek apa saja terserah. Saya nggak nyebut karena nggak ada endorse-nya di sini. Kecuali di endorse sama tim sampo enggak apa-apa saya sebutin. Ya, antum keramasi. Nah, membilasnya ini sebagian itu bisa diakhirkan, bisa di saat itu saja. Maka aksanya silakan dibersihkan saat itu saja. Biar samponya enggak kemana-mana. Ya. Jadi dikeramasi, gunakan daun bidara atau pakai sampo. Setelah itu kita basuh bagian badan si mayit sebelah kanan, mulai dari pundak sampai kaki. Dimulai dari bagian depan, baru kemudian dibalik sedikit ke kiri untuk bagian belakang. Ingat, aurat kain tadi tetap harus tertutup. Bagaimana? Ya main di bawah kain. Bersihkannya di bawah kain, jangan bersihkan. Enggak boleh. Tetap begini. Kalau mau buka sedikit enggak apa-apa lah, diangkat sedikit. Kanan kiri angkat sedikit, biar space-nya ada untuk membersihkan. Ya. Tapi jangan dibuka, enggak boleh. Andai pun terpaksa harus dibuka karena mungkin kesulitan, maka kalau bisa pandangan tidak tertuju di auratnya. Ya palingkan aja lah ke yang lain gitulah, ya Pak delok kono itu misalnya gitu ya. Pokoknya jangan melihat auratnya si mayit. Bersihkan dari depan, kanan, pundak sampai kaki. Miringkan ke kiri untuk membersihkan bagian belakangnya si mayit. Setelah itu basuh kanan, yang kiri sama depan sampai bawah, miringkan ke kanan bagian belakang.
Setelah itu apa? Disabuni bagian depan. Sama seperti tadi itu, yang dibasuh di depan kan, maka sabui, bersihkan daging-dagingnya, ya, kotoran-kotorannya, ya, sampai semuanya terkena bagian untuk sabuni tadi itu. Bagian belakang juga demikian. Hati-hati karena ketika disabuni ini licin misalnya, maka perlu dipegangi dengan kuat, ya. Setelah itu kemudian apa? Dibasuh dengan air yang bersih. Pastikan setiap sela-sela itu tidak tertinggal bekas sabunnya. Biasanya, mohon maaf, di bagian selangkangan itu biasanya kadang terlewatkan. Maka usahakan di bagian itu betul-betul masuk tangan kita membersihkannya dengan benar. Dan pastikan di anggota tubuhnya itu antum gini kan, masih ada bekas sabunnya apa enggak. Kalau masih terasa licin, antum ulang lagi, antum bilas lagi. Dan pastikan ahlinya, ahli warisnya yang hadir di situ, pastikan biar dia yang menentukan. Sudah belum, Pak? Oh, sudah, Mas. Nah, itu kalau antum itu selesai sudah. Tapi kalau wah kayaknya kurang bersih nih bapak saya atau ibu saya kurang bersih, ulang lagi, antum bersihkan lagi. Enggak apa-apa. Diulangi dengan hitungan ganjil. 2, nanti diulang lagi kelipatannya lagi, sabuni lagi, bilas lagi yang keempat. Baru selesai keempat yang genep, sudah nggak ada masalah, sudah nggak keluar kotoran lagi, dan seterusnya. Maka yang terakhir bilasannya pakai menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Fungsinya kapur barus yang kita haluskan tadi itu untuk yang bagian ini yang pertama. Dan ingat, air kapur barusnya jangan sampai merusak sifat air mutlaknya. 1 gentong ya air kapur barusnya jangan 2 kilo. Airnya nanti berubah jadi kapur barus air kapur barus nanti jadinya. Ya. Jadi jangan merubah sifatnya air loh ya. Nanti bukan untuk jadi mandikan jenazah nanti jadinya. Nah, itu di bagian bilasan yang ganjil terakhir, bisa 3, yang ketiga atau yang kelima atau yang ketujuh. Kalau masih kurang ya diulang sampai lagi 8, 9. Tapi biasanya jarang kalau sampai 9 itu, Mas. Mungkin notok mungkin 5 atau 7. 7 itu jarang biasanya. Kalau sudah yang normal loh ya, kondisi normal mayat jenazah itu biasanya 3, 5 sudah selesai biasanya. 3 aja sudah selesai biasanya. Insya Allah Ta'ala. Maka seiring dengan keterampilan kita, ini termasuk syarat untuk memandikan jenazah timnya, yaitu terampil. Ala bisa karena biasa. Antum akan terlatih kalau sering, tapi jangan mengharap ada orang meninggal loh ya. Kapan aku gak tahu latihan nih, apa ya? Karena orang mati tadi. Loh ya jangan mengharap orang meninggal. Karena orang meninggal itu kan tidak setiap hari. Sementara kalau kita sholat 5 waktu kan 5 kali sehari, antum gak bisa hafal doanya aja, lama-lama hafal di pekan kedua. Karena apa? Setiap hari kita sholat 5 waktu. Lah kalau ngurus jenazah kan gak tiap bulan. Seminggu sekali aja belum tentu, sebulan sekali juga belum tentu. Kadang-kadang lupa-lupa ingat. Maka kadang perlu di-upgrade. Saya beberapa kali ngisi seperti ini, pelatihan daurah seperti ini, kadang di-upgrade lagi 2-3 bulan lagi. Kayak di Al-Falah itu nanti minta 3 bulan lagi. Di Taman Dika bulan depan insya Allah. Saya ngisi di sana bulan Desember. Nah, jadi sudah lewat hampir setahun mengupgrade lagi. Jadi memang perlu diulang-ulang teman-teman. Antum mungkin sudah hafal betul, tapi pas waya praktek kadang-kadang tahduh katanya orang Jawa. Kayak robot, iya apa mari ngene, iya apa bingung kabeh. Kalau bingung kabeh lama-lama mayatnya kademen to ya. Terus mari ngono, tak budal dhewe ya aku. Lah wong time padha takon-takonan kabeh ngene kok. Jadi jangan sampai si mayat ini lama ditelantarkan teman-teman. Antum harus cekatan cepat, asri'u bil janazah tadi kan, segera, tapi harus lemah lembut. Itu prinsip yang harus kita gabungkan antara kecepatan, ketangkasan dan kelemah lembutan. Cepat tapi nggak gerusa-gerusu, itu loh. Lembut tapi nggak lambat. Bingung kita kan? Nah, maka seharusnya di latihan itu insya Allah seperti itu. Insya Allah akan di-upgrade lagi, ditambah lagi, diulang-ulang lagi sebagai pengulangan, tidak masalah. Nah, selesai? Dimandikan sudah selesai? Ya. Kemudian ini saya break dengan pertanyaan atau saya lanjut materinya? Saya break pertanyaan aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Di bab sampai ini, di bab saya mandikan ini. Monggo, Mbak. Pakai mic. Ustaz, kalau untuk memandikan jenazah misalnya yang meninggal istri
yang menikah dari suami, kalau anak perempuan boleh ikut nggak Ustaz? Ya. Atau sebaliknya gitu? Suaminya meninggal, istrinya mandikan sama anak laki-lakinya, begitu kan? Ya, sangat-sangat boleh, Pak. Itu yang kemudian saya sampaikan tadi. Istri dirawat suami atau sebaliknya itu boleh. Maka kalau ada istri merawat suaminya dibantu dengan anak-anak laki-lakinya, karena memang anak laki-laki itu yang yang berhak untuk ngurus bapaknya, maka tidak masalah toh? Ya tidak masalah, satu mahram semuanya. Yang jadi masalah itu kalau istri berkecimpung di sana ternyata yang mengurus bukan mahramnya gitu loh. Orang-orang lain, teman-teman jamaah suaminya, istrinya di situ, yang mudarat, jadi fitnah. Jangan-jangan nanti CLBK sama yang ngurus jenazah tadi nanti, ya apa? Belum masa idahnya selesai dilamar sama tadi itu. Gara-gara deket, wah api rek, wong kira bantu suami. Nah, itu ya, ini cerita saja ya. Enggak, tapi intinya boleh, Pak. Kenapa? Suami tadi sama anak perempuan itu. Oh, kalau suami anak perempuan enggak boleh. Enggak boleh. Suami meninggal, anak perempuannya mandikan. Ya, karena memang punya anak perempuan semua. Enggak boleh anak perempuannya mandikan bapaknya, enggak boleh. Enggak boleh. Anak perempuan tidak boleh mandikan bapaknya. Anak laki-laki tidak boleh mandikan ibunya. Tidak boleh. Serahkan pada orang lain. Walaupun dengan niat, wah saya ini kan mau berbakti sama orang tua saya. Tidak boleh. Kalau istri boleh, Pak. Nah, tadi kalau misal kasusnya adalah seorang suami dengan anak laki-lakinya sama ibunya, itu boleh. Paham sampai di sini? Ya, istri meninggal, yang ngurus anak perempuannya plus bapaknya, si suami si mayit, boleh? Boleh, sak keluarga semua. Tapi kalau dicampur, yang kondisinya kayak tadi, bapaknya meninggal dunia, qadarullah punya anak 3 perempuan semua, istrinya cuma 1 lagi. Ya. Tadi tentang hak siapa yang berhak tadi, itu yang kita jadikan parameter. Bisa dipahami apa Kadir? Ya, lainnya? Monggo Pak. Bagaimana kalau ada mau bertanya kalau ini menggunakan selang? Yeah. Kalau menggunakan selang Iya. apakah bersambung gitu? Karena ini saya pernah dengar jadi nggak terputus gitu, tapi disambung terus pengguyurnya dari kepala sampai ke bawah itu. Oh iya, jadi dihitung 1 bilasan, Bu. Betul, airnya ngalir terus. Sama kayak gayung tadi itu. Betul. Jadi boleh menggunakan gayung, boleh menggunakan selang, boleh. Mana yang lebih mudah digunakan gitu aja. Karena kadang ada di daerah itu yang airnya sulit, debit airnya kalau gunakan selang kan ada. Maka harus ditampung dulu kan. Makanya seperti ini mana yang lebih afdol? Tentu pakai gayung. Tapi kalau di sana debit airnya itu mudah karena dekat dengan perusahaan air, pasti kenceng, jarak sekian meter masih kenceng, maka gunakan pakai selang itu lebih mudah karena airnya ngalir terus. Maka dikembalikan pada mana yang maslahat. Tapi intinya boleh dengan menggunakan selang, gunakan terus ngalir, jangan dimatikan. Allahu a'lam bishawab. Bapak tadi silakan. Iya, terima kasih. Bagaimana kalau ada keluarga yang meninggal itu di rumah sakit, mungkin karena kecelakaan sehingga dia harus dimandikan di rumah sakit. Sedangkan petugasnya itu mungkin tidak tahu bagaimana cara untuk memandikan. Itu satu. Yang kedua tadi masalah yang awal bahwa bagi si mayit itu pernah mempunyai pinjaman. Ketika dia pinjam, dia pindah ke kota lain. Ketika dia pindah ke kota lain, kemudian dia meninggal. Sedangkan yang pinjami tadi tidak tahu. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kepada si mayit itu? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, jadi yang pertama dimandikan di rumah sakit. Insya Allah di beberapa rumah sakit itu sekarang protapnya sudah sesuai dengan sunnah. Insya Allah Taala. Yang saya tahu kayak gitu. Kecuali di rumah sakit yang notabene bukan rumah sakit umum atau rumah sakit Islam. Ada seorang muslim meninggal di rumah sakit yang bukan rumah sakit Islam, kan ada kan ya. Nah, tentu dia nggak punya standarisasi mengurus jenazah memandikan sesuai sunnah. Maka kalau kita yakin atau secara indikator bahwasanya rumah sakit itu menerapkan sesuai sunnah,
Ya, walaupun kita nggak tahu ikut memandikan, maka itu sudah cukup, Pak. Tapi kalau dugaan kita kuat, rumah sakitnya nggak paham nih, petugasnya wes koncoku dewi wingi seringan ngombe-ngombe barang ngono. Misal ya, kita punya dugaan kuat, maka panjenengan mandikan lagi, tidak masalah. Karena kita khawatirnya nanti ketika di sana cuma kayak nyemprot tanaman, Pak, cocok disemprot gini dok. Ada yang kayak gitu soalnya, disemprot itu aja masih kan, nggak dimandikan, nggak disemprot kayak dibasahin orang itu loh. Nah tentu ini nggak sesuai sunnah. Maka yang seperti itu boleh dimandikan lagi di rumahnya, boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau punya hutang sementara dia pindah kemudian dia meninggal dunia? Maka tadi itu saya katakan, hutang piutang itu satu harus tercatat, ada 2 orang saksi. Manfaatnya tadi, Pak, jamaah sekalian, kalau misalnya yang menghutangi itu lupa atau yang punya hutang lupa, kan ada catatan. Karena kadang-kadang orang mengingkari gara-gara nggak punya catatan. Kaidahnya yang dituntut itu mendatangkan bukti, yang menuntut mendatangkan bukti, yang dituntut mendatangkan sumpah. Sampai belum bayar hutang loh ya, ini buktinya ada. Dia mengatakan sumpah demi Allah saya sudah bayar, maka itu terjadi seperti itu. Tapi karena nggak ada catatan kan bingung jadinya. Maka mudah-mudahan ahli warisnya itu harus menelisik, Pak. Tugasnya ahli waris, bapakku punya hutang apa enggak, ibuku punya hutang apa enggak, pada siapa, maka umumkan. Kalau memang tidak ada respon dari orang lain, maka boleh jadi mungkin sudah dilunasi atau mungkin sudah diridhokan. Sampai datang pemberitahuan ikhwal itu pada kita, hutang bapakmu tak ikhlaskan. Nah itu alhamdulillah, Pak. Maka cari, ini tugasnya ahli waris. Karena si mayat sudah meninggal kan, nggak bisa ditanya, dan itu fungsinya. Yang di Al-Baqarah itu kan dijelaskan soal hutang piutang. Ya, di ayat yang paling panjang 1 halaman itu soal hutang piutang itu. Maka ahsannya mulai sekarang dicatat. Jangan mentang-mentang wis konco dhewe sapal. Loh, teman sendiri kalau urusan hutang piutang, Pak, bisa jadi kayak macan tadi nanti. Mengingkari kita yang jadi soro nanti kalau di akhir kiamat. Ya, begitu. Saya jawab satu dulu sebelum saya lanjutkan. Bagaimana Ustadz jika seorang akhwat yang memakai KB iyut dikarenakan ada uzur kemudian meninggal dalam keadaan masih ada alat KB di dalamnya? Maka jamaah sekalian, termasuk pula turunan dari pertanyaan ini, kalau ada orang punya gigi emas, 1 gigi emasnya 5 gram, dia punya 10 dipasang KB, berarti berapa? 50 gram. Dia meninggal dunia, apakah harus dicabut? Maka jawabannya, kalau memudahkan dicabut tanpa merusak anggota tubuh si mayit, silahkan. Karena emas itu lebih bermanfaat untuk ahli warisnya. 50 gram ya mas sekalian, 1 gram 1 juta sekian, ahli warisnya dapat 50 juta lebih. Tapi kalau kemudian ketika dicabut, dipaksa mengoyak giginya, mengoyak gusinya, tentu mudarat. Tadi prinsipnya mematahkan tulang si mayit sama seperti mematahkan dia ketika masih hidup. Maka apa yang terjadi? Biarkan saja. Termasuk tadi pertanyaan ini, pakai KB iyut mau diambil gimana? Tertanam di dalam, dikoyak-koyak, menyakiti mayit, mudarat. Maka biarkan saja. Mudah-mudahan ada uzur. Allahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan ya. 6. Boleh, bonus 1 ya. Tadi ini di luar urusan jenazah. Cuma tadi saya sempat nyebutin bahwa salah satu tanda kiamat itu adalah orang tuh mulai mengucapkan salam itu hanya ada orang yang kenal. Sementara nih Ustaz, jawab salam itu kan wajib, ya kan? Nah, saya seringnya siapa aja kalau saya insya Allah itu muslim, saya salamin. Yeah. Tapi nanti jawabnya, oh ini monggo, bukannya lagi baik. Nah, apa enggak saya itu nyebabin dia jadi dosa gitu Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, karena respon lesannya lebih lambat daripada otaknya. Iya, karena orang kadang kebiasaan biasanya dia paling monggo mbak, monggo bu, oh nggih monggo. Lesannya sudah kadung ngomong gitu, sementara otaknya masih respon. Iki mau salam apa enggak ya? Ternyata salam ya, terus kadung monggo. Karena saya pun juga demikian pernah, entah sayanya, entah orangnya. Bisa jadi kita kurang jelas dalam mengucapkan assalamualaikum, boleh jadi karena mungkin kondisi ramai dan seterusnya. Maka hemat kita
bukan dalam indikator orangnya itu kita ingin berbuat dosa pada dia, enggak. Tapi kalau memang dia terindikasi satu, korinahnya dia memang muslim, kemudian keraskan suara kita, maka insya Allah ada uzur bagi yang bersangkutan. Andai ternyata ucapannya oh nggih monggo, atau kita mau ulang lagi, ya boleh saja, enggak apa-apa. Assalamualaikum bu, bukan monggo. Oh nggih waalaikumsalam, baru dia ngeh gitu. Oh tadi tiba-tiba salam. Saya pernah seperti itu. Assalamualaikum pak. Oh nggih monggo pak Ustadz. Loh, tadi kan assalamualaikum saya balik lagi mundur. Pak assalamualaikum. Oh nggih waalaikumsalam. Ternyata nggak dengar beliaunya. Nah, boleh jadi seperti itu kondisinya. Jadi tidak mengapa, insya Allah itu bukan sebagai penyebab dia mendapatkan dosa. Allahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Setelah kita siram dengan kain kapur barus tadi, itu bagian terakhir ya. Kemudian keringkan dengan handuk. Mengeringkannya jangan dikerasi, di bahasa kita itu dimek-mek saja. Ya. Kemudian kain jarik tadi mestinya diganti 2 kali ya Mas Giran. Tadi yang kotor tadi itu, ketika kita bersih-bersih tahap pertama, ganti dengan yang baru. Ya. Setelah itu kemudian mandi, diwudukan, bisa ganti boleh enggak, nanti terakhir diganti lagi. Jadi paling enggak minimal 2 kain jarik kita gunakan. Nah, untuk mengganti kain jarik dengan kain untuk menutup yang kita gunakan memindahkan jenazah dari tempat basah ke kering, maka gunakan kain itu yang bisa menutupi seluruh tubuh. Karena kadang ada kainnya itu cuma nutup di atasnya tok, ketika diangkat, mohon maaf bagian belakangnya kelihatan ketika dipindah dari tempat basah ke tempat kering. Karena boleh jadi space rumah orangnya itu tidak memungkinkan untuk menutupi, sehingga kadang melewati para petakziah. Bukankah ini mudorot? Maka kainnya ditutupkan sampai di belakang. Rangkul gini, tutupkan sampai di belakang. Kalau ada kain yang lebar, kain kafan itu digunakan kain ihram digunakan untuk handuk itu bagus. Karena dia lebar. Bisa digunakan seperti itu, ya. Maka kalau misalnya memungkinkan, kalau ada kondisi-kondisi extraordinary di luar umumnya, yaitu harus menggunakan underpad misalnya, maka kalau bisa digarap di bagian basah ketika sebelum dipindah di kering, maka lebih bagus. Karena biar di kering itu cuma ngurusnya nanti biar kain kafan tok, nggak ribet antum masangi underpad, masangi ini itu tambah ribet. Kalau bisa diurus di bagian basah setelah tadi dikeringkan, maka itu mungkin lebih bagus, ya, lebih memudahkan kita. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya jenazahnya itu penuh luka, mungkin terbakar, ya, mungkin bekas kecelakaan dan seterusnya, memungkinkankah untuk kita mandikan sebagaimana kondisi normal? Maka jawabannya tidak. Para ulama menyebutkan kalau kondisinya seperti itu, maka cukup ditayamumkan saja, dan itu sudah mencukupi. Karena kalau antum paksa dibasahi, disampu, disabuni, itu kulit itu ngelongkop semua, lukanya semakin parah. Kalau kondisi orang itu sehat, pasti sakit. Maka digunakanlah dengan tayamum, dan itu insya Allah sudah mencukupi. Nah, ya, kita masuk ke kain kafan. Kita masuk bagian kering. Kain kafan tadi kita pakai yang 3, maka setiap lapis lambar kain itu dibentangkan dengan diberi kapur barus yang bagian kedua tadi. Karena dibagi 2 kan tadi kapur barus plus parfum setiap kali lembar. Maka jenazah tadi sebelum dipindahkan ke kain kafan itu bisa diberi parfum ketika itu, atau kalau belum sempat ya pas di kain kafannya. Jenazah diberi parfum di mana? 7 anggota sujudnya. Mana saja itu? 7 anggota sujud. 1 wajah, 2 telapak tangan, 2 telapak tangan atau telapak tangan tok? 2 telapak tangan berarti 2 3. Terus 4 2 lutut berarti 4 5. Terus 6 jari-jari kaki kanan kiri berarti 6 7. Ya. Pertanyaannya satu, itu wajah berarti diblonyoi kayak begini. Nah, tadi wajah tuh yang bilang tadi. Nah, siapa yang bilang wajah tadi? Ayo, angkat tangan. Tadi bilangnya wajah 1 ya itu.
Dahi sama hidung. Lah antum lek sujud itu maksudnya di wajah. Dahi sama hidung ya Mas kan? Maka dahi sama hidung jadi satu, jangan dipisah. Dahi, hidung jadi 8 nanti. Itu standarnya. Antum kasih di bagian ini, kasih parfum 7 tadi. Kalau boleh ditambahkan bagian ketiak, bawah telinga kini, itu boleh. Atau kata asarnya Anas bin Malik itu diblonyoikan biasa anggota tubuh. Boleh. Selain 7 tadi, tambahkan di beberapa tahapan boleh. Nggak apa-apa, parfumnya si akeh kok. Enggak dikai mana sama si mayit. Boleh. Setelah itu pindah ke tempat jenazah, kafan. Kafan bentangkan talinya dulu, bisa 5, bisa 7, tergantung tinggi besarnya orangnya. Kemudian bentang 1 kain parfum kapur barus, 2 kapur barus. Kalau kain hibaro tadi ini taruh di mana? Paha sendiri. Ya, paha sendiri. Bawa jenazah ke tempat kain kafan. Setelah itu antum buka kain penutupnya tadi dengan cara bagaimana? Dibuka gini, terus baru ditutup kain atau gimana? Caranya kain kafannya yang bagian luar tadi antum buka gini, tutupkan, tangkupkan kanan kiri, kemudian kain kafannya tarik, kain penutupnya tarik dari bawah. Maka auratnya nanti dipraktekkan, insya Allah nggak akan terbuka. Lakukan kanan kiri dulu, kanan dulu baru kiri. Prinsipnya mulailah dari kanan kiri dikuatkan. Memang tidak ada protapnya jamaah sekalian. Mengkafani itu kayak apa bentuknya, nggak ada protapnya. Yang pasti aurat mayit tertutup dan kuat, tidak terbuka, itu aja. Mau antum model kayak apa nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Pokoknya sing apik ngono ae. Ojo paten jegidut. Dulu latihan kita itu pakai koin dilemparkan di kainnya. Kalau kainnya mendal berarti kenceng. Nek koinnya gletek berarti kainnya sing ngelemprak. Harus ditarik. Ya, nanti dipraktekkan, mudah-mudahan ada calon mayat yang mau jadi relawan. Iya. Saya masih punya waktu 5 menit lagi. Saya dikejar waktu ini. Nah, setelah itu dikafani di tali 3, 5 atau 7. Gunakan di bagian ikatan-ikatan yang tidak mudah untuk melepas. Kemudian tali ikatannya itu dibikin simpulnya simpul hidup. Jangan dimatikan. Simpulnya hidup. Fungsinya apa? Untuk ngelonggari. Sebagian pendapat dilepas, sebagian pendapat dilonggari. Tidak harus dilepas, tidak harus dilonggari. Intinya kain kafan itu bukan ditali mati. Karena fungsinya nanti untuk memberikan ruang bagi anggota tubuh ini yang sekian jam ke depan itu akan ngembang nanti. Tubuh kita ini kan ngembang kalau sudah meninggal dunia. Maka kita sering jumpai orang meninggal dunia bengkak ya karena gitu. Nah, kalau ini diberi kelonggaran, maka ini manfaat untuk si mayit. Ditaruh di mana simpulnya? Kanan, tengah, kiri. Mana? Kiri. Kenapa di kiri? Karena dia akan dibaringkan di arah kiblat di kanan ini. Sehingga kalau dikelonggari sebelah sini, antum masih bisa. Kalau antum taruh di kanan, nanti gugah mayatnya dulu. Pak, tangisi Pak, tak longgari dulu. Dan jangan punya iktikad kalau jenazah itu talinya tidak dilonggari akan menjadi, dia sudah jadi pocong. Nah, terus gimana pocongnya? Karena ada iktikad di masyarakat kita, kalau talinya nggak dilonggari jadi pocong. Datangi tim perawatan jenazah. Pak, tolong Pak, buka notaliku Pak. Didatangi satu-satu. Ada cerita aja Mas Yono. Saya tutup dengan sebuah cerita. Di sebuah daerah Jawa Tengah sana, ada kasus ada orang meninggal yang menerapkan sesuai sunnah. Itu tersiar kabar jenazahnya itu malam harinya dodoki orang-orang yang memakamkan dia, yang ngurus jenazahnya. Tolong bukakan tali pocong saya. Karena di masyarakat saat itu terkenal harus dibuka, sementara saat itu mereka menerapkan sunnah tidak harus dibuka, dilonggari saja. Datanglah muspika setempat dari pejabatnya datang, menginterogasi mana-mana yang didatangi. Ternyata setiap kali didatangi semua mengatakan, enggak Pak, rumah saya enggak ada yang datangi malam-malam, enggak ada yang dodok, mungkin tetangga sebelah. Semua pada bilang gitu semua. Ternyata itu hoax. Tapi sudah kadang jadi berita, kalau mayat tidak dibuka talinya jadi pocong.
Itu iktikad yang tidak benar. Maka itu dilonggari saja jamaah. Bagaimana dengan wajah? Tidak harus dibuka. Tidak harus dibuka. Dan tidak harus kena tanah, tidak harus. Karena nggak ada dalilnya. Loh, bagaimana dengan bongkahan-bongkahan tanah yang dibuat lingkaran atau kotak itu? Apa fungsinya? Itu untuk menahan agar mayatnya nggak limbung saja. Kalau nggak diganjel, nanti akan blek gini nanti. Maka dibuatlah dia diganjel di bagian sini. Untuk apa? Supaya mayatnya posisinya di arah kiblat. Karena kadang orang membuat liang lahat itu tidak terlalu masuk ke dalam. Karena urusan tanah itu kadang bisa keras dan seterusnya. Tanah kan ada dua, yang sak sama yang lahat. Lahat itu nekuk gini di dalam. Itu dimasukkan ke dalam ini. Nah, untuk supaya nggak limbung ke sini diganjel lah dia dengan batu, dengan tanah-tanah tadi. Itu fungsinya seperti itu. Ya. Jadi kadang orang salah dalam menafsirkan yang seperti itu. Setelah itu ditimbun dengan tanah, pentakziah jangan duduk sampai jenazah diturunkan di bawah. Kalau capek antum tahan berdiri sampai jenazah dimasukkan tiang lahat, baru kemudian antum duduk. Jangan langsung duduk. Itu tidak sopan. Ya. Kemudian memasukkan jenazah dengan membaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Dari arah sebelah mana itu? Kaki. Jadi memasukkan jenazah itu dari sebelah kaki. Kalau space-nya di ruang di pemakaman itu cukup untuk dari kaki, maka gunakan dari kaki. Jadi diterimanya dari arah kaki gini, terus turunkan gini. Siapa yang turun di bawah? Tidak harus ahli warisnya. Boleh siapa saja. Terkhusus yang tidak habis berhubungan suami istri di malam harinya. Tapi tidak usah pakai megapun ya. Siapa yang tidak hubungan suami istri, jadi malulah semua yang mau ngacung ya. Tidak usah. Karena Utsman bin Affan ketika turun di bawah, maka ditanya Nabi, apakah engkau melakukan tadi malam? Iya Rasulullah. Diganti sama Zubair ibn Awam. Jadi yang turun di bawah tidak harus ahlinya, boleh siapa saja. Yang penting itu pekerjaan laki-laki. Di sini ada pekerjaan yang khusus laki-laki, ada yang khusus bagi perempuan, atau bisa kedua-duanya. Membawa jenazah keranda ke pemakaman, menggali, menimbun jenazah, itu pekerjaannya laki-laki, bukan pekerjaan wanita. Maka ibu-ibu tidak dianjurkan ikut menghantar ke pemakaman, hatta suaminya, hatta bapaknya. Anaknya di rumah saja perempuan, karena nanti khawatir apa? Nihayah, meratap yang berlebihan, menyusahkan si mayit. Doakan dari rumah. Nanti kawan-kawan mau ziarah, monggo silahkan. Tapi jangan jadi zawar, jangan menjadi wanita yang sering berziarah, rutin sepekan sekali, jangan. Nanti apa? Menumbuhkan rasa sedih yang berkepanjangan. Setelah selesai kemudian tidak ada namanya kajian setelah memakamkan, nggak ada. Jangan dianggap kajian spesial pemakaman 2 jam berdiri mendengarkan ustaznya yang kajian. Tidak ada, jangan. Nasihat saja, nasihat saja. Nasihatnya akan kematian, kemudian selesai bubar dan doakan dengan Allahumma sabbithu. Ya Allah, kuatkan dia, karena dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang 3 hal pertanyaan ini. Setelah itu bubar, pulang. Dan disunahkan kalau bisa lepas alas kaki, lepas alas kaki. Dengan sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salam, assalamualaikum ala diyar, dan seterusnya. Ya. Jangan melewati jenazah, makam-makam dilewati dan duduk-duduk di nisannya. Kalau bisa antum siksak cari jalan tidak apa-apa. Karena di beberapa pemakaman itu sangat rapat, jemaah. Ya, kayak di Waru itu rapat sekali. Saya kalau ngantar jenazah itu bingung mau lewat mana. Terpaksa kadang-kadang ya istighfar itulah. Karena memang nggak ada space-nya untuk lewat, sudah penuh soalnya, jemaah. Ya, kalau antum bisa, antum siksak cari jalan. Ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan upaya kita sampai dengan detik hari ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Karena saya sudah diwanti-wanti sama panitia coffee break Ustaz. Saya ngebut ini tadi itu ngomongnya. Ya, saya paham antum juga pengen istirahat, saya pun juga pengen istirahat. Semoga Allah berkahi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti dengan sesi praktek dibantu sama teman-teman dari Rukem Asidik. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kalau nanti ada pertanyaan, antum bisa lanjutkan nanti pertanyaan itu pas nanti praktek ya. Ya.
Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.